warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita tak mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam, yakni Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah pedoman kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya sebagai petunjuk bagi manusia. Allah taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Akan tetapi yang mampu memanfaatkan petunjuk tersebut hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ibarat lampu yang dinyalakan di sebuah ruangan, yang dapat mengambil manfaatnya hanyalah orang-orang yang membuka matanya. Adapun orang-orang yang buta atau sengaja menutup matanya, lampu seterang apapun tidak akan berguna. Pernyataan bahwa Al-Quran ialah pedoman adalah kalimat yang sudah sangat dekat di telinga. Akan tetapi nampaknya pernyataan tersebut tidak dipahami sebagaimana mestinya, sehingga berakhir menjadi slogan belaka. Cobalah tanya diri sendiri dan orang di sekitar tentang apa makna dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kebanyakan dari mereka jawabannya adalah bahwa jika kita rajin membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala sehingga hidup kita diberkahi dan terarah. Jawaban ini ada benarnya, akan tetapi di dalamnya masih tersisa celah kekeliruan yang lebar. Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan dalam ayat yang menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang mempunyai pikiran mengambil pelajaran. Quran Surah Shad ayat 29. Jadi Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi manusia dengan cara mereka mentadabburinya dan menjadikannya pelajaran. Tadabbur adalah upaya untuk memahami makna-makna ayat Al-Quran, sedangkan menjadikannya pelajaran artinya menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan. Dengan makna ini akan terbangun pemahaman bahwa interaksi secara aktif, intensif, mendalam dan berkesinambungan antara seorang hamba dengan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan jika dia benar-benar ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran semata pun memang sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu saja belum cukup. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikannya pedoman sedangkan kita tidak memahami apa yang kita baca? Yang semestinya adalah membaca sekaligus memahami makna-maknanya serta petunjuk yang terkandung di dalamnya, berupa perintah dan larangan, nasihat dan hukum-hukum, dan diijawantahkan dalam kehidupan. Saat berhadapan dengan suatu permasalahan, rujuklah Al-Quran dan lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang hal tersebut.
Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman adalah ibarat seseorang yang menelusuri belantara dengan peta. Dia pertama-tama menelaah peta tersebut dengan memaknai setiap simbol yang ada. Dia memahami betul bahwa simbol-simbol tersebut bukan untuk sekedar dilalui mata. Setelah memahami simbol-simbol tersebut, dia mulai melangkah masuk saat berhadapan dengan sesuatu, entah berupa bahaya, kebingungan atau masalah. Dia kembali membuka petanya untuk mencari jalan yang terbaik. Seperti itulah kurang lebih seharusnya gambaran keterkaitan kita dengan Al-Quran sebagai peta kehidupan. Secara khusus dalam masa seorang sedang belajar atau dunia kampus, begitu banyak tantangan yang dijumpai oleh seorang pemuda muslim sehingga dia sangat butuh terhadap pegangan. Apalagi masa pembelajaran dan masa perkuliahan adalah masa-masa awal seseorang sedang belajar menjalani kehidupan yang sejati serta mencicipi cita rasa perjuangan, sehingga dia benar-benar membutuhkan pegangan agar dia tidak keburu tergelincir bahkan sebelum memulai yang sesungguhnya. Menginsafi semua ini akan menambah kesadaran kita akan butuhnya kita untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana tidak? Bayangkan jika petunjuk tersebut yang wujudnya berupa 6.236 ayat melekat dalam hati seseorang, lengkap antara lafaz dan maknanya, maka betapa dekatnya petunjuk tersebut dengan dirinya. Ayat-ayat tersebut akan beresonansi dalam relung jiwanya. Setiap kali dia berhadapan dengan suatu perkara, petunjuk tersebut akan tampil di pupuk matanya disebabkan hafalannya. Bandingkan dengan orang yang hanya bertumpu pada bacaannya. Memang menghafal keseluruhan ayat Al-Quran pada dasarnya bukanlah keharusan atas setiap individu. Bahkan seorang muslim tetap sangat bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman meskipun dengan mengandalkan mushaf. Akan tetapi logikanya, jika saat masih di lembaran-lembaran kertas saja ayat tersebut mampu menjadi petunjuk, bagaimana lagi jika keseluruhan ayat tersebut tersimpan di dalam dada? Sejurus dengan ini, terpatrinya ayat-ayat di dalam dada adalah salah satu wujud ilmu yang diinginkan. Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.